Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan ke junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya sampai yaumil akhir. Kembali kita berjumpa masih dalam taufik ulumul Quran dengan tema ilmu tajwid. Jadi makna dari ilmu tajwid itu sendiri adalah memperbagus ataupun memperbaiki dan menghiasi. Secara istilah ilmu tajwid yaitu mengeluarkan huruf-huruf Quran dari tempatnya keluar atau makhrajul huruf disertai dengan sifat-sifatnya. Menurut Imam Al-Jazari dalam kitabnya An-Nashr, jadi istilah tajwid menurut para ulama adalah sebuah istilah dalam menggambarkan ketepatan saat membaca Al-Quran, membaguskan pelafalannya, serta jauh dari beragam bentuk pengucapan yang buruk atau kesalahan. Maknanya adalah puncak tujuan dan perbaikan bacaan Al-Quran dan tercapainya akhir perjalanan dalam pembagusan bacaan Al-Quran itu sendiri. Ilmu tajwid merupakan keistimewaan Al-Quran karena di kitab lain memang tidak ada ilmu tajwid. Manfaat atau kegunaannya atau fadilahnya mempelajari ilmu tajwid yang pertama adalah menjaga lidah atau lisan kita dari lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kedua, untuk memperindah bacaan Al-Quran itu sendiri dan menambah kebaikan bagi pembacanya. Yang ketiga adalah menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Karena demikian Al-Quran diturunkan hingga sampai pada kita, yaitu dengan tajwid. Dan keempat, membedakan Al-Quran dari kitab selainnya, ya. Karena Al-Quran adalah kalamullah, sedangkan kitab lain adalah kalam manusia, ya, yang mungkin awalnya seperti kitab Jabur, ya. Kitab Injil itu awalnya kalamullah, tetapi di dalam perjalanannya sudah bercampur dengan kalam manusia, ya. Lain dengan Al-Quran, ya, karena memang sudah terjaga dan dijaga oleh Allah. Yang kelima, manfaatnya adalah mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan ilmu tajwid di dalam syariat itu begitu mulia dan memiliki banyak keutamaan karena berhubungan langsung dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah, yaitu kalam. Menurut pertimbangan syariat, setiap ilmu yang berhubungan dengan Allah maka akan mulia, dan sebaliknya satu ilmu yang tidak berhubungan dengan Allah maka akan hina. Dan ilmu tajwid itu sendiri merupakan salah satu bagian dari ilmu syar'i yang memiliki korelasi dan termasuk bagian dari ulumul Quran. Karena Al-Quran diturunkan dengan tajwidnya. Dan demikian para ulama meriwayatkan hingga sampai kepada kita. Perbedaan ilmu qiraat dan tajwid. Kalau ilmu tajwid adalah melafalkan ayat Al-Quran dengan benar tanpa kesalahan. Sedangkan ilmu qiraat hanya mempelajari variasi-variasi bacaan Al-Quran itu sendiri. Dan bagaimana tinjauan hukumnya secara fikih ilmu tajwid? Yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan i'rab dan makna wajib untuk diamalkan atau dipelajari. I'rab itu adanya perubahan baris atau harokat dan makna, ya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat atau penghias itu hukumnya sunnah. Tetapi ada ulama juga yang berpendapat kalau mempraktekkan membacanya Al-Quran itu adalah wajib
untuk mempelajari tajwid. Namun kalau sebatas teorinya saja hukumnya fardu kifayah ya. Namun menurut ilmu Jazari, mempelajari ilmu tajwid adalah hukumnya wajib ya. Beliau mengatakan wal aqidatu tajwidi hatmun la tajim malam yusabbihil qur'ana asim la annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi menurut beliau Imam Jazari adalah membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Quran itu hukumnya berdosa. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Dan demikian Al-Quran dari Allah sampai kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.